Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari virus corona. Amin. Allahumma amin. Ingat, kita harus selalu jaga kesehatan ya. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di pelajaran fikih di kelas 6 tentunya. Sudah siap untuk belajar? Ya, harus siap ya. Setelah kita kemarin ya membahas terkait dengan makanan halal, nah sekarang giliran kita lawan daripada makanan halal tersebut, yaitu ya benar, makanan haram ya. Sekarang kita akan bahas, kita akan pelajari ya terkait dengan makanan haram. Sudah siap semuanya? Harus siap ya. Ya, kita mulai saja pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari makanan halal kemarin, ya, sekarang kita akan masuk ke dalam makanan haram. Nah, nanti kita akan mengetahui ya, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita nanti akan mengetahui dan memahami arti dari makanan haram. Begitu juga dengan macam-macam makanan haram, serta bagaimana kita harus menjauhi dari makanan-makanan haram, serta akibat atau sesuatu yang negatif ya akibat dari mengkonsumsi atau memakan makanan haram. Itu seperti apa nanti kita akan jelaskan. Begitu juga nanti akan ada bagaimana hikmah daripada menghindari makanan haram tersebut. Ya, itu adalah yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yang akan kita gali, yang akan kita pahami di pelajaran kali ini. Nah, setelah kita mengetahui makanan halal kemarin, ya, arti dari makan halal, kemudian juga macam-macamnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui daripada arti makanan haram. Apa sih makanan haram tersebut? Gitu kira-kira. Ada yang tahu? Ya, kita cari tahu bersama-sama ya. Makanan haram sama ya, terdiri dari dua kata yaitu makanan dan haram. Ya, apa sih makanan itu? Ya, makanan itu berasal dari kata makan ya, adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia baik berasal dari hewan maupun tumbuhan serta dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Artinya adalah makanan itu adalah sesuatu ya, sesuatu yang kemudian dikonsumsi oleh kita semua manusia, ya dimakan oleh kita semua manusia, baik itu berasal dari tumbuhan, baik itu berasal dari hewan, itu semuanya ya kemudian dapat berfungsi menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Nah, itu namanya makan ya, makan. Nah, makan juga bisa diartikan sebagai aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi agar tetap sehat, ya menjaga kondisi dan kesehatan. Itu bagian dari pengertian makanan. Nah, sedangkan haram, ya apa sih haram itu? Haram itu adalah ya itu berasal dari kata dalam bahasa Arab. Artinya kata-kata haram itu sebenarnya ungkapan atau kata yang ada di dalam kata Arab ya, sebenarnya bukan asli bahasa Indonesia. Haram itu aslinya adalah kata Arab, artinya itu adalah sesuatu yang dilarang. Paham ya, makanan dan haram. Nah,
Kalau disimpulkan, apa sih Pak arti daripada makanan haram tersebut gitu? Maka kalau misalkan ditanya, ya, apa sih makanan haram itu? Kita bisa jawab, makanan haram adalah makanan atau sesuatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama bagi umat muslim, ya. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ya, makanan atau benda, makanan haram itu sesuatu benda atau makanan yang haram untuk dimakan oleh manusia, yang haram dikonsumsi oleh kita, yang haram dikonsumsi oleh setiap manusia. Nah, apabila dikonsumsi makanan tersebut yang haram tersebut, ya, maka kemudian kita akan mendapatkan dosa. Ya. Apabila kita tetap mengkonsumsinya makanan tersebut, maka kita akan mendapat dosa. Itu intinya, bahwa makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh agama. Itu maksudnya daripada makanan haram. Paham ya? Semoga bisa mengerti apa daripada makanan haram tersebut. Ya, intinya tadi ketika ditanya makanan apa sih yang dimaksud dengan makanan haram? Makanan haram adalah sesuatu benda atau makanan yang haram untuk dikonsumsi, yang dilarang untuk dikonsumsi. Ya, makanan atau benda yang dilarang untuk dikonsumsi, ya, khususnya bagi umat Islamnya. Nah, apabila kita tetap mengkonsumsinya, maka kita akan mendapatkan dosa. Paham? Paham ya? Selanjutnya adalah macam-macam makanan haram. Ya, macam-macam makanan haram. Jadi, apa sih makanan haram itu ada berapa gitu, macam-macamnya. Nah, kita akan cari tahu di sini. Nah, makanan haram itu mempunyai berbagai macam. Yang pertama itu adalah haram aini. Apa sih maksudnya daripada haram aini ini? Apa sih haram aini itu? Gitu kan. Haram aini itu adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifatnya. Ya, ditinjau dari sifat bendanya. Jadi maksudnya haram aini ini, ya, makanan itu sudah terlihat, sudah jelas sifatnya, sudah jelas bentuknya, itu adalah merupakan makanan haram. Contohnya seperti daging babi, darah, kemudian daging bangkai, itu semuanya adalah makanan haram. Jadi sifatnya juga sudah haram gitu. Jadi itu namanya haram aini. Ya, karena memang sudah haram, hukum asalnya memang sudah haram. Jadi kalau misalkan ditanya haram aini itu apa sih? Itu haram aini itu adalah, ya, hukum asal dari makanan tersebut, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Gitu. Itu namanya haram aini. Kemudian yang kedua adalah haram sababi. Haram sababi siapa, paham? Haram sababi itu, ya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Jadi, tetapi kemudian dia menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Contoh, daging sapi digoreng dengan minyak babi, maka hukumnya, ya, daging babi tersebut sifatnya, daging sapi tersebut sifatnya sama dengan daging babi, darah, dan bangkai. Artinya yang tadinya makanan itu halal disebabkan digorengnya dengan minyak babi yang notabene yang babi itu haram, maka kemudian, ya, makanan yang tadinya halal itu menjadi haram. Karena apa? Disebabkan oleh pembuat
ketika membuat makanan tersebut dengan sesuatu yang haram, dicampurkan dengan sesuatu yang haram, maka kemudian hukum makanan yang tadinya halal itu ya menjadi haram. Paham ya? Jadi perbedaan antara haram aini dan haram sababi itu yang pertama, kalau haram aini itu memang aslinya ya, aslinya dari sananya memang sifatnya, hukumnya itu memang sudah haram. Zahirnya, ainnya ya, kemudian sifatnya semuanya itu memang sudah haram. Contoh daging babi itu jelas haram. Kemudian darah haram, bangkai juga haram. Nah, kalau sababi sih apa Pak? Kalau sababi intinya haram sababi ini adalah haram yang kemudian disebabkan oleh sesuatu yang haram. Jadi makanan tersebut yang tadinya halal itu kemudian menjadi haram karena dicampuri atau dimasuki sesuatu yang haram. Ya. Awalnya halal nih, awalnya halal. Makanan itu halal. Misalkan bakso. Bakso ini halal kan, makanan halal, betul nggak? Bakso ini makanan halal. Tapi kemudian ya bakso ini dicampuri di dalamnya itu ada sesuatu yang haram. Contohnya adalah minyak babi. Jadi ketika gorengnya atau ketika merebusnya itu dengan menggunakan minyak babi. Maka kemudian karena disebabkan oleh adanya campuran yang mengharamkan makan hal tersebut, maka kemudian makanan yang tadinya halal menjadi haram. Paham ya? Itu haram aini dan haram sababi. Ya, ini ada penjelasan yang lebih lanjut di haram aini dan haram sababi. Setelah kita mengetahui macam-macam daripada makanan haram, ya, kita tahu bahwa makanan haram itu mempunyai dua macamnya. Yang pertama adalah haram aini, kemudian haram sababi. Tadi sudah dijelaskan ya haram aini itu seperti apa. Nah, haram aini itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah berupa hewani, ya. Haram aini yang berupa hewani. Maksudnya apa? Haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, daging anjing, ulat, buaya, darah hewan, kemudian nanah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan ya haram aini yang berupa hewani. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi daging babi, daging anjing, daging ulat, daging buaya, kemudian darah hewan dan juga nanah itu adalah merupakan sesuatu yang haram ya. Sesuatu yang haram, sesuatu makanan yang haram. Nah, makanan haram tersebut ya jenisnya ya sifatnya sudah jelas yaitu hukumnya haram, maka masuk ke dalam haram aini yang berupa hewani. Paham ya? Kemudian yang kedua berupa nabati atau tumbuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun racunan. Nah, itu semua ya makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan ya seperti kecubung, ganja serta daun beracun itu adalah merupakan makanan haram dan haramnya itu adalah haram aini yang berupa nabati atau tumbuhan. Nah, sekarang masuk ke dalam yang ketiganya ya, masuk ke yang ketiga
yaitu adalah benda yang berasal dari perut bumi. Benda yang berasal dari perut bumi. Maksudnya apa? Apabila dimakan orang tersebut, benda yang berasal dari bumi tersebut seperti timah, nikel, baja, emas, bauksit dan lain sebagainya, ya, akan mati atau akan meninggal atau juga membahayakan dirinya. Itu. Jadi kalau misalkan kita memakan memakan timah, makan aspal, logam dan lain sebagainya, itu adalah contoh daripada haram aini yang benda yang berasal dari perut bumi gitu. Jadi tidak boleh ya kalau misalkan menggunakan benda yang berasal dari perut bumi kemudian kita makan. Nah, itu tidak boleh. Maka itu masuknya ke dalam haram aini ya. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya adalah haram sababi ya. Haram yang tadinya halal, makanan yang tadinya halal kemudian karena ada sebab yang menjadikan makanan itu menjadi haram, maka kemudian itu disebut dengan haram sababi. Nah, haram sababi ini ada 4 ya. Yang pertama, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok dan lain sebagainya. Nah, ini ketika ada seorang mencuri atau korupsi atau menipu atau merampok dan lain sebagainya, ya, itu kemudian hasilnya itu ya, hasil daripada korupsi, mencuri, menipu, merampok dan lain sebagainya itu kemudian dibelikan makanan. Nah, itu makanannya itu adalah merupakan makanan yang haram disebabkan karena ya walaupun membeli bakso atau membeli ketoprak ya, karena uang untuk membeli ketopraknya itu adalah hasil dari mencuri, korupsi, menipu atau merampok, itu maka makanan yang tadinya halal, ketoprak yang tadinya halal atau bakso yang tadinya halal itu menjadi haram. Paham? Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian, harapan, taruhan, menang judi dan lain sebagainya. Sama kayak tadi. Jadi misalkan kita dibelikan makanan gitu kan, makanan ya, dibelikan makan ketoprak, bakso atau lain sebagainya, kemudian hasil uang untuk membeli makanan tersebut, uang untuk membeli makanan yang halal tersebut itu berasal dari judi, harapan, taruhan, menang, judi dan lain sebagainya. Itu maka kemudian makanan yang tadinya halal disebabkan karena uang untuk membeli makanan itu diperoleh dari taruhan atau judi, maka makanan yang tadinya haram itu menjadi haram. Maaf, makanan yang tadinya halal ya menjadi haram. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut haram ya. Jadi maksudnya yang ketiga ini ya, kita misalkan dagang atau menjadi penjual babi ya, penjual daging babi. Kemudian hasil jualan babi tadi
itu kemudian dibelikan sesuatu atau makanan yang halal, misalkan dibelikan bakso atau dibelikan sate, ya, itu kemudian yang tadinya halal, maka uang tersebut menjadi uang yang haram. Tuh. Paham ya? Itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah hasil haram dari membungakan uang riba, yaitu menggandakan uang. Uang hasil penggandaan hasil penggandaan uang hukumnya haram. Jadi ini nih, apa namanya, riba biasanya ada di bank-bank. Apa sih riba itu? Menggandakan uang. Nah ini haram sababi itu seperti itu. Paham ya? Ya, itu sekarang kita sudah mengetahui macam-macam daripada makanan haram, ya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu haram apa namanya? Haram aini, kemudian juga haram sababi. Kemudian ciri-ciri makanan yang diharamkan. Yang pertama adalah terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Kemudian yang kedua, kotor, menjijikan, mendatangkan mudarat, serta membahayakan bagi tubuh dan kesehatan. Yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Kemudian yang keempat adalah disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misal untuk sesembahan atau sajen. Kemudian yang kelima adalah makanan yang dapat memabukkan. Nah, itu adalah ciri-ciri makanan yang diharamkan. Jadi berarti ada 5 ya. Yang pertama, ciri-cirinya itu makanan yang haram itu ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu ada dalilnya. Kemudian yang kedua, makanan yang diharamkan itu, biasanya kotor atau menjijikan, mendatangkan mudarat serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, makanan tersebut mengandung racun. Kemudian yang keempat, disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu. Contoh, misalkan untuk makan tersebut untuk sajian atau sesembahan. Kemudian yang kelima, makanan yang dapat memabukkan. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah makanan yang diharamkan Allah. Yang pertama adalah bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. Kemudian darah dari binatang halal maupun haram seperti marus, ya. Kemudian makanan yang buruk, menjijikan atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu dan sebagainya, itu merupakan makanan yang diharamkan Allah. Kemudian yang keempat, daging babi. Kemudian juga termasuk di dalam kulitnya, tulangnya, semuanya bagian dari hewan tersebut itu adalah merupakan makanan haram yang diharamkan oleh Allah, ya, daging babi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Jadi maksudnya ketika menyembelih binatang, menyembelih kambing, menyembelih kerbau, menyembelih sapi, kemudian tidak disembelih tidak atas nama Allah, maka kemudian binatang tersebut menjadi haram. Artinya tidak mengucapkan bismillah lah. Tidak mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya, maka kemudian binatang tersebut akan menjadi haram. Kemudian yang keenam adalah makanan yang membahayakan seperti makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi atau sudah lampau. Itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, menjauhi makanan haram ini kita harus mempunyai caranya. Yang pertama,
tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, hendaklah dipahami betul-betul macam-macam dari makanan yang diharamkan. Tadi tuh ada macam aini, haram aini, kemudian haram sababi, macam-macamnya makanan haram tuh seperti apa, itu harus dipahami betul. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat keraguan terhadap makanan tersebut. Jika tidak terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, maka tanyakan kepada ulama terdekat. Artinya begini, kalau kita menemukan makanan yang kemudian membuat kita ragu-ragu, ini halal atau enggak ya, gitu kira-kira. Kemudian kita menjadi mangmang, kita menjadi ragu. Maka kemudian kita tanyakan kepada kiai atau ustadz terdekat untuk menanyakan apakah hukum makanan tersebut itu halal atau haram. Kemudian yang keempat, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan, ya. Jadi kita harus mempunyai kewaspadaan, kehati-hatian terhadap makanan-makanan kemasan atau makan olahan seperti sarden, itu ya kan. Kita harus paham, dilihat dulu apakah di situ mengandung unsur-unsur atau minyak-minyak yang kemudian ada unsur keharamannya, mengandung minyak yang diharamkan misalkan. Kemudian yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram itu akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Jadi, tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita makan sesuatu yang haram, maka itu akan bisa merusak dan membahayakan jiwa kita. Dan yang terakhir, ya, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Nah, itu adalah semua ikhtiar atau cara untuk kita menjauhi sesuatu makanan yang haram. Nah, selanjutnya akibat mengkonsumsi makanan haram. Akibat mengkonsumsi makanan haram itu akibatnya apa? Nah, akibatnya itu yang pertama, kita bisa makanan haram tersebut bisa merusak kesehatan. Kemudian dengan makanan haram, akibat dari makanan haram tersebut, kalau kita makan, doa kita tidak dikabulkan. Kemudian juga merusak amal-amal soleh kita. Kemudian hina dan rendah. Kemudian menyebabkan keturunannya rusak. Artinya, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, maka kita akan mendapatkan sesuatu keburukan, ya. Salah satunya tadi, ya, kita akan tubuh kita akan rusak, kemudian doa-doa kita tidak akan dikabulkan, kemudian hina dan rendah dan menyebabkan keturunan rusak. Ya, juga dapat merusak amal-amal soleh kita waktu dulu. Kalau kita waktu dulunya soleh, kemudian waktu dulunya kita rajin, tetapi kemudian kita makan haram, maka itu bisa hilang atau bisa rusak amal-amal soleh. Maka kita tidak boleh, ya, untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Nah, sekarang kita hikmahnya seperti apa? Nah, hikmah dari menghindari makanan haram itu yang pertama, ya, makanan yang bukan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak saraf. Tuh hikmahnya seperti itu. Kalau kita memakan makanan yang haram, itu kita akan kita akan mendapatkan kerusakan di dalam tubuh kita. Ya. Itu kesehatan manusia akan terancam, ya, membahayakan kesehatan manusia, merusak jaringan otak dan merusak jaringan saraf. Itu hikmahnya seperti itu.
Kemudian diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita, ya, yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Jadi makanya daging babi itu diharamkan itu bukan karena haram begitu saja, tidak, tetapi hikmahnya ada. Ya, kita tidak boleh atau dilarang untuk memakan daging babi karena dalam daging babi tersebut terdapat cacing pita yang membahayakan untuk tubuh kita. Tuh, hikmahnya seperti itu. Yang ketiga, diharamkan bangkai, ya karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau baksil, bakteri ya, yang akan meracuni dan merusak tubuh kita. Makanya bangkai itu haram. Kemudian makanan yang menjijikan atau kotor diharamkan. Kenapa? Karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita, kemudian menjadi racun dalam tubuh kita, dan akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Intinya adalah hikmah daripada menghindari makanan haram tersebut itu adalah untuk supaya tubuh kita menjadi sehat, tidak terkena racun, tidak terkena virus, dan kita sehat baik jasmani maupun rohani. Paham ya? Itu saja mungkin dari Bapak, anak-anakku. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya nanti ada di Google Form ya. Terima kasih.